welcome to my channel. I'm Orin, and starting from this video I'm going to speak in my bahasa Indonesia, and I will find out how to put English up later. I will find out how. Jadi bulan Juli ini menurutku adalah bulan baca yang sukses buat aku, karena aku baca sampai 16 buku. Walaupun nggak semuanya novel, ada yang novela, ada komik juga, tapi 16 buku itu menurutku udah banyak banget. Nggak biasanya aku bisa baca segitu banyak. Buku pertama adalah In the Bag, karyanya Kate Clese atau Kate Clese, I don't know. Aku bacain ya sinopsisnya. Dua orang tua tunggal mengira mereka terlalu sibuk untuk kencan. Dua remaja tidak berhenti bertukar email rahasia. Nah, kira-kira udah bisa dibayangin dong. Ini jadi ada dua keluarga, yang satu ibu dan anak perempuannya, yang satu lagi ayah dengan anak laki-lakinya. Nah, mereka berdua ini tadinya dua keluarga ini tadinya nggak saling kenal. Terus mereka pergi travel, terus tasnya anak-anak mereka ini ketuker di airport. Nah, dari situ tuh mulai ada koneksi yang bikin akhirnya mereka ketemu. Sementara kedua orang tuanya sendiri, mereka ketemu dengan cara yang beda lagi. Tapi aku nggak mau ceritain gimana, baca aja sendiri. Menurutku ini buku seru banget dan enteng banget buat dibaca pas lagi pengen santai, menyenangkan, serius. Aku kasih buku ini bintang 4 dari 5. Habis itu aku selesai baca Little Woman. Sebenarnya aku baca buku ini udah dari bulan apa gitu, terus bacanya stop berhenti diselingin buku-buku lain, tapi akhirnya bulan ini aku selesain juga. Dan ya dari kecil aku udah tahu sih ceritanya kayak apa, udah pernah baca via komiknya, terus dari drama yang ada di dalam komik Topeng Kaca, baca novel yang buku yang tipis gitu dulu waktu masih sekolah. Terus akhirnya ini baru pertama kalinya aku baca yang versi novel panjangnya, dan ya lumayan aku suka. Aku kasih ini bintang 4 juga. Terus buku yang ketiga aku baca via ebook ya, yaitu bukunya Cody Keplinger, judulnya That's Not What Happened. Nah, ini novel ini menceritakan seperti kayak retelling peristiwa penembakan di sekolah. Buku ini dia seperti terinspirasi dari kisah nyata itu, dan nyeritain dari sisi murid-murid yang berhasil survive, tapi mereka berada di tempat kejadian. Temannya ada yang ketembak, meninggal di depan mata mereka, ada yang ketembak sampai akhirnya jadi cacat. Dan ini buku ini nyeritain dari sisinya mereka gitu, dan menekankan pas betapa orang-orang dewasa tuh, atau orang-orang yang nggak tahu apa-apa, mereka malah kayak bikin cerita yang sebenarnya nggak terjadi tapi dikira terjadi, terus dibesar-besarkan sampai akhirnya ini salah satu survivornya ngerasa jengah atau gerah atau gimana gitu, dan dia pengen ngebuka gitu, pengen ngasih tahu ke dunia yang sebenarnya tuh kejadiannya kayak gimana gitu. Tapi ternyata dari keinginannya dia itu pengen ngebuka yang sebenarnya, orang-orang yang di luar sana yang udah mempercayai cerita itu, mereka benar-benar keberatan, sampai akhirnya ya banyak hal yang terjadi lah buat supaya kejadian yang sebenarnya itu justru nggak kebongkar gitu. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Seru sih, aku kasih ini bintang 5. Buku berikutnya aku baca Bliss, karya Catherine Linwood. Aku suka banget cover buku ini, cantik sekali. Lihat pinggirannya aja biru, terus dia ada kayak glitter-glitternya gitu. Covernya bagus banget, ilustrasinya juga. Dan aku udah punya buku ini lama banget, tapi baru tahun ini aku baca akhirnya, dan
setelah mendengar banyak yang bilang biasa aja ceritanya atau gimana, aku akhirnya baca sendiri dan aku suka. Untung aku baca sendiri ya, kalau enggak aku kasih ini buku 4,5 bintang dan aku pengen segera baca lanjutannya. Nah, Bliss ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang punya toko roti. Nama keluarganya keluarga Bliss. Nah, aku bacain aja sinopsisnya ya. Musim panas itu, Rosemary Bliss melihat ibunya mengaduk halilintar ke dalam semangkuk adonan dan semakin yakin bahwa orang tuanya menggunakan sihir di toko roti Bliss. Rahasianya ada pada sebuah buku resep yang bernama Bliss Cookery Book. Namun apa jadinya jika Rose dan Ty, ini anak-anak keluarga Bliss, memutuskan untuk bereksperimen dengan beberapa resep saat orang tua mereka pergi, seperti muffin asmara, cookie kebenaran. Mereka pikir nggak akan menimbulkan masalah gitu, tapi ternyata masalahnya banyak banget dan seru banget sih ngikutin gimana caranya mereka menyelesaikan masalah yang mereka bikin itu. Dan nggak cuma itu, pas orang tua mereka pergi, ada seorang yang bernama Lily tiba-tiba datang ke rumah mereka dan ngaku-ngaku kalau mereka tuh adalah mengaku dirinya tuh bibinya mereka. Awalnya si Rose itu agak penasaran dan curiga, tapi entah gimana akhirnya mereka malah mengizinkan bibi Lily tinggal bersama mereka sampai orang mereka pulang. Dan apa yang terjadi saat itu di rumah mereka, aku nggak mau ceritain karena bakal spoiler banget. Tapi penghabisan buku ini sangat berkaitan dengan keberadaannya bibi Lily itu dan bersambung ke buku kedua. Makanya aku penasaran. Tapi apa yang bikin aku penasaran, mendingan kalian baca sendiri, serius. Ini bagus. Buku berikutnya yang aku baca adalah Represi karyanya Fakrisina Amalia atau biasanya dipanggilnya Iis. Nah, setiap kali aku baca bukunya Iis, aku kayaknya nggak pernah nggak suka deh. Dari semua buku yang udah pernah aku baca, aku biasanya kasih bintang 4 atau 5, kayaknya banyakan 5 malah. Represi ini pun aku kasih dia bintang 5. Karena gimana ya, pas aku baca buku ini, aku tuh kayak ngerasa terlibat gitu. Malah aku kayak jadi ngerasa ikutan konseling. Ya gitulah intinya. Ini bukunya menurutku recommended banget. Kalau kalian belum baca, baca aja. Di Pusnas ada, kalau bisa beli bukunya lebih bagus lagi. Buku berikutnya yang aku baca komik gitu. Aku bacanya online. Judulnya Sikarya Kurahashi Tomo. Gak usah dicari. Ini kisah romance boys love. Terus ceritanya manis banget, udah tahu gambarnya juga bagus. Aku kasih bintang 4. Berikutnya aku baca Unstrung karyanya Nels Husterman. Jadi sebelumnya aku tuh lagi baca Unsold, tapi pas lagi baca Unsold tiba-tiba ada adegan dimana ceritanya bikin aku bingung gitu, karena ini cerita kapan, apa dimana, ternyata diceritain di Unstrung ini. Jadi aku ngerasa ya udah aku baca Unstrung dulu biar aku ngerti apa yang terjadi sih di buku Unsold itu. Dan Unstrung ini juga buku pertama ya aku baca untuk Reading Rush Challenge. Terus selesai Unstrung, setelah aku udah ngerti gimana ceritanya, udah bikin heartbroken banget ceritanya ya. Aku nggak mau ceritain apa yang terjadi pokoknya, soalnya ini udah buku kesekian, nanti kalau aku cerita spoiler lagi. Aku kasih Unstrung bintang 4. Terus aku langsung lanjut Unsold, dan aku makin suka ceritanya karena makin banyak intrik yang terjadi dan seru sih. Aku kasih Unsold bintang 5 dan aku udah gak sabar pengen segera baca Undivided bulan ini, bulan Agustus maksudku, biar cepat kelar. Selesai Unsold, aku baca komik ini, 49 Precious Days. Ini karyanya Yoshimi Touda atau Touda Yoshimi. Jadi komik ini tuh nyeritain sebuah kota, bukan kota sih,
Tapi kotanya ini, kota tempat tinggal si karakter utamanya ini punya rahasia di mana setiap orang yang mati di sana akan gentayangan sebagai hantu yang bisa dilihat orang lain selama 49 hari. Dan jadi selama 49 hari itu ya bener hantunya kayak masih hidup bareng sama kita aja gitu. Terus ini aku baca untuk salah satu challenge di Reading Rush juga, dimana main karakternya itu non human. Nah ini cowoknya kan hantu, jadi ya udah aku baca ini aja. Soalnya pas Reading Rush juga aku nggak sempet baca novel yang panjang-panjang karena pas banget waktu Reading Rush mulai nenekku meninggal dunia. Jadi selama 1 minggu itu akhirnya aku malah jadi sibuk bolak-balik ke rumah duka. Dan ya gitu, cuma sempat baca Unsold, terus sama ada 1 novel lagi, sisanya komik. Yang penting challenge-nya aku kelarin aja semua yang ada. Jadi abis 49 Precious Days aku baca komik lagi di handphone, tapi yang ini Dramatic Love Album karyanya Nakamura Yoshiki. Kalau tau komik Skip Beat, nah ini yang nulis yang komikusnya sama. Tapi ini menurut aku komiknya biasa banget, malah cenderung gimana ya, aku sampai agak skip gitu bacanya karena nggak ngerti. Mungkin aku juga lagi nggak fokus kali ya. Aku cuma kasih bintang 2,5. Nah, buku terakhir yang aku baca untuk Reading Rush, sekaligus novel terakhir yang aku baca bulan ini, itu ini, The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chbosky. Aku sebenarnya udah pernah baca ini dulu, tapi aku udah nggak inget detailnya gimana. Dan sekarang setelah aku baca kedua kalinya, aku jadi ngerasa lebih ngerti sama perasaannya Charlie, dan ya lebihnya saja sih. Bintangnya masih tetap 5 bintang, masih tetap jadi all time favorite aku. Dan habis baca ini, karena buat Reading Rush juga diminta untuk nonton movie-nya. Aku juga nonton movie-nya habis baca buku ini, dan ya jujur aja aku lebih suka bukunya seperti. Habis itu aku baca komik lagi, ini The Reason for Falling in Love karya Nanao Mio. Gambarnya sih bagus, tapi ceritanya ya entah, aku nggak demen. Aku cuma kasih 2 bintang doang. Nggak gitu suka sama beberapa karakter utama cowoknya. Jadi ya gitu. Ini ada beberapa cerita sih di dalamnya, nggak cuma 1 cerita doang. Ada 4 cerita dan semuanya biasa aja. Habis baca itu aku baca komik online lagi, judulnya Rush, karangannya Hashimoto Aoi. Aku kasih bintang 3. Soalnya ya lagi-lagi cuma romance yang biasa banget, cuma aku suka gambarnya. Terus aku baca ini, When I Can Give You My Kiss. Kelihatan nggak? Ini bagus banget. Ini aku suka banget. Artnya bagus, ceritanya juga so sweet gitu semuanya. Nggak bosenin. Gambarnya lucu gitu. Aku kasih ini bintang 4. Enggak deh, aku kasih bintang 5. Segitu bagusnya. 2 buku terakhir bulan ini adalah Silent Kiss volume 1 dan 2 karangan Ichino Herumi. Buku pertama aku suka, aku kasih bintang 4, walaupun ya romansnya klise gitu ya, tapi masih bisa dinikmati lah menurut aku. Karakter cewek utamanya juga lumayan. Tapi begitu masuk ke buku kedua, dramanya ngalah-ngalahin drama paling drama. Ngeselin pokoknya nih, apalagi karakter cewek yang jadi saingan cintanya tokoh utama. Ampun deh, rasanya pengen tabokin aja. Akhirnya kan aku kesel, bintangnya aku kurangin. Tapi aku masih baik, aku kasih bintang 3 buat artnya. Aku suka banget artnya. Nah,
Demikian segitu yang aku baca bulan ini, 16 buku totalnya. Moga-moga bulan depan aku bisa ya baca segitu, baca lagi bahkan lebih. Entah ya, aku masih agak sibuk juga sih bulan depan. Tapi makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Dah.